Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, yang terhormat kepada Bapak Iwan Swendra, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Arya Dharmayasa SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak DRSI Nyoman Sujana MSI selaku dosen penelaah. Baik, perkenalkan nama saya Filia Arisma Putri dengan NIM 1817011099. Pada kesempatan hari ini, diizinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Setor Atmosfer dan Ragam Produk terhadap Pembelian Impulsif. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan kondisi persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk mampu bersaing dan bertahan melawan pesaing. Banyak perusahaan yang berlomba untuk mendapatkan konsumen menjadikan kondisi kompetisi antar perusahaan berlangsung semakin ketat. Kondisi persaingan yang sangat ketat ini pun menuntut setiap pengusaha untuk mampu bertahan hidup dan dapat menentukan strategi yang tepat dalam kompetisi, yaitu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan konsumen yang selalu bervariasi. Selain itu, setiap retailer dituntut untuk selalu melakukan inovasi agar dapat merebut hati konsumennya untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, situasi pembelian terutama lingkungan fisik seperti warna, suara, cahaya, dan pengaturan ruang perlu diperhatikan retailer karena dengan lingkungan fisik yang menarik diharapkan mampu menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Adapun latar belakang selanjutnya yaitu atmosfer suasana toko. Dalam suasana yang mengacu pada karakteristik fisik maupun bangunan interior serta ruangan interior yang membentuk citra dan mendatangkan pelanggan yang tidak terencana, yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli menurut Kotler 2005. Selanjutnya, ragam produk tersebut juga menjadi pertimbangan bagi pelanggan untuk mengunjungi suatu toko. Semakin beragamnya jumlah dan jenis produk yang dijual di suatu tempat, maka konsumen akan merasa senang dan kebingungan dalam menentukan pilihan sehingga sering kali terjadi pembelian. Selanjutnya, pembelian impulsif sering terjadi ketika konsumen mengunjungi toko yang menjual berbagai macam produk. Distro adalah salah satu usaha yang menjual berbagai kebutuhan konsumen seperti kaos, celana, jaket, sepatu, dan lain-lain. Distro telah menjadi sebuah trend center yang menghadirkan gaya busana remaja dan anak muda dengan berbagai macam keunikan dan kelebihannya. Distro memiliki sifat eksklusif atau cenderung tidak menjual banyak produk untuk setiap desainnya. Oleh karena itu, tidak jarang konsumen yang mengunjungi distro melakukan beberapa pembelian produk yang sesuai tidak ia rencanakan. Adapun rumusan masalah penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh setor atmosfer terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi? Yang kedua, apakah ada pengaruh ragam produk terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi? Yang ketiga, apakah ada pengaruh setor atmosfer dan ragam produk terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi? Adapun tujuan penelitian ini yang pertama, pengaruh antara setor atmosfer terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi. Yang kedua, pengaruh antara ragam produk terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi. Yang ketiga, pengaruh antara setor atmosfer dan ragam produk terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Delis Banyuwangi. Manfaat penelitian. Manfaat menurut teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang telah diperoleh serta untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan langsung maupun tidak langsung antara setor atmosfer dan ragam produk terhadap pembelian impulsif. Manfaat praktis. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat kesempatan saat konsumen berbelanja. Bagi penulis, sebagai sarana menambah wawasan pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perguruan tinggi. Manfaat penelitian ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang telah diperoleh serta untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan langsung maupun tidak langsung antara store atmosfer dan ragam produk terhadap pemilihan impulsif. Manfaat praktis. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat kesempatan saat konsumen berbelanja bagi penulis sebagai sarana menambah wawasan pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perguruan tinggi. Adapun tinjauan pustaka, pemasaran, manajemen pemasaran, dan bauran pemasaran. Menurut Kotler 2009 halaman 8, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya di individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Manajemen pemasaran. Menurut Lupio Adi 2015 menyatakan bahwa manajemen pemasaran ialah suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. Bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2013 halaman 92 menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah perangkat pemasaran yang baik yang meliputi produk, penentuan harga, promosi, distribusi, digabungkan dan menghasilkan respon yang diinginkan. Taktif terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasarannya. Hanya tinjauan pustaka. Yang perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa serta melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Menurut Suharno dan Sutarno 2014 halaman 6 menyatakan ada 4 faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam melakukan pembelian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Ini pengertian dari store atmosphere. Menurut Kotler 2005, store atmosphere adalah suasana yang mengacu pada karakteristik fisik, bangunan eksterior, serta ruangan interior yang membentuk citra yang mendatangkan pelanggan yang tidak terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya yang dapat menarik konsumen untuk membeli. Selanjutnya, menurut Rahmadana 2016, store atmosphere merupakan lingkungan gerai atau toko yang didesain sedemikian rupa melalui pencahayaan, musik, warna, penciuman, dan komunikasi visual yang dapat digunakan untuk mendorong perilaku berbelanja seseorang. Menurut Peter dan Olson 1999 yang menjelaskan bahwa store atmosphere meliputi hal-hal yang bersifat luas seperti halnya tersedianya pengaturan udara, tata ruang toko, penggunaan warna cat, penggunaan jenis karpet, bahan-bahan rak, penyimpanan barang, bentuk rak, dan lain-lain. Menurut Lam et al. Dalam Sophia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi store atmosphere adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis karyawan, jenis barang yang dijual, jenis pelanggan tetap atau fitur, musik, dan aroma. Selanjutnya, faktor visual. Adapun elemen-elemen dalam store atmosphere, menurut Berman dan Evan 2007 menyatakan bahwa elemen store atmosphere ini meliputi bagian luar toko, bagian dalam toko, tata letak ruang, dan pajangan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, interior atau bagian luar toko. Interior adalah desain paling luar. Interior biasanya memberikan kesan pertama terhadap toko karena bagian ini adalah yang pertama dilihat oleh pengunjung. Karakteristik interior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko tersebut, sehingga dalam perencanaannya harus benar-benar teliti. Kombinasi dari interior ini dapat membuat bagian luar toko terlihat unik, menarik, serta mendorong pengunjung untuk masuk ke dalam toko. Yang kedua, genera interior. Bagian dalam toko. Dari suatu toko dirancang untuk memaksimalkan visual merchandising
merchandising seperti yang kita ketahui bahwa iklan dapat menarik minat konsumen untuk datang ke toko, tapi yang paling utama yang dapat membuat pembeli setelah berada di toko adalah display yang baik, yaitu yang dapat menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka dalam mengamati, memeriksa dan memilih barang-barang tersebut dan akhirnya melakukan pembelian ketika masuk pada toko. Interior display, penataan barang. Display adalah suatu dekorasi yang dapat menjadi ciri khas dan dapat memikat konsumen. Setiap jenis display menyediakan informasi kepada pelanggan untuk mempengaruhi suasana lingkungan toko. Tujuan utama interior display ialah untuk meningkatkan penjualan dan memaksimalkan laba. Yang selanjutnya store layout, tata ruang toko. Layout toko akan mengundang masuk atau menyebabkan pelanggan menjauhi toko tersebut ketika konsumen melihat bagian dalam toko tersebut melalui etalase atau pintu masuk. Layout yang baik akan mampu membuat konsumen betah berkeliling lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak. Store layout dapat mempengaruhi keadaan emosi pelanggan. Keadaan emosi pelanggan terdiri perasaan senang dan perasaan yang dapat membagikan keinginan, baik yang muncul secara psikologis ataupun keinginan yang bersifat mendadak untuk melakukan pembelian. Menurut Turke dan Miliam dari 2000, halaman 47 menyatakan bahwa untuk mengukur store layout digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, alokasi luas ruangan yang sesuai. Yang kedua, menempatkan meja atau kursi yang sesuai dan menempatkan ruangan yang baik. Selanjutnya, pengertian dari produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut Teciptono 2008, halaman 95 menjelaskan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, dan digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Yang selanjutnya, klarifikasi produk. Menurut Kotler dan Keller 2007, halaman 674 menyatakan bahwa barang konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, barang mudah, barang toko, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Yang selanjutnya, pengertian dari ragam produk. Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan keragaman produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Dari definisi di atas dapat dirumuskan bahwa keragaman produk adalah sekumpulan dari keseluruhan lini produk dan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, termasuk di dalamnya jumlah lini produk, pilihan ukuran produk, dan pilihan warna. Selanjutnya, pengertian dari pembelian impulsif. Menurut Rock dalam Ristiana 2016 menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah pembelian tanpa perencanaan yang diwarnai dengan dorongan kuat untuk membeli yang muncul secara tiba-tiba, yang sering kali sulit untuk ditahan, yang dipicu secara spontan, yang dihadapkan ketika berhadapan dengan produk, serta adanya perasaan menyenangkan dan penuh gairah. Menurut Utami 2010 terdapat 4 pembelian impulsif, yaitu yang pertama impulsif murni, yang kedua impulsif pengikat, yang ketiga impulsif saran, dan keempat impulsif terencana. Art 2008 yang berjudul Pengaruh Kebijakan Harga, Atmosfer Toko dan Pelayanan Toko terhadap Perilaku Impulsif Buying Konsumen Robinson Department Store Semarang. Hasil penelitiannya yaitu harga dan atmosfer toko berpengaruh signifikan terhadap impulsif buying. Dan selanjutnya, Anggraini et al. 2016 yang berjudul Pengaruh Keanekaragaman Produk, Kualitas Pelayanan dan Store Atmosfer terhadap Impulsif Buying di Butik Kasano Semarang. Yaitu keragaman produk dan store atmosfer berpengaruh signifikan terhadap impulsif buying. Febriana 2017 yang berjudul Pengaruh Suasana Toko, Keragaman produk dan harga terhadap impulsif buying pada toko Kompas Ngrongo, Kota Kediri. Suasana toko, keragaman produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap impulsif buying. Adapun kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menekankan terhadap analisis faktor sebagaimana dengan adanya permasalahan yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan. Adapun variabelnya yaitu pembelian impulsif, yaitu variabel Y. Yang selanjutnya, store atmosfer adalah
variabel X1 dan ragam produk adalah variabel X2. Adapun hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 adalah star mover berpengaruh signifikan terhadap pemilihan impulsif. H2, ragam produk berpengaruh signifikan terhadap pemilihan impulsif. H3, start mover dan ragam produk berpengaruh signifikan terhadap pemilihan impulsif. Adapun rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh start mover dan ragam produk terhadap pemilihan impulsif di distro Osing Delis Banyuwangi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi mendalam dengan para konsumen yang berada di toko Osing Delis Banyuwangi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas seperti apa adanya. Adapun lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan bertempat di salah satu distro yang ada di Banyuwangi, adalah distro Osing Delis yang berada di Jalan Agus Salim nomor 12 A, Banyuwangi. Hanya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pengunjung yang melakukan pembelian di distro Osing Delis Banyuwangi. Dalam penelitian ini memiliki jumlah populasi tak terhingga. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Karena ukuran populasi tidak diketahui secara pasti, maka untuk mempermudah pengambilan sampel, adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja konsumen yang ditemui oleh peneliti dapat digunakan sebagai respon dalam penelitian. Dalam penentuan sampel, jumlah populasinya tak terhingga. Menurut Sugiono 2017 halaman 91 menyatakan bahwa bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, korelasi atau regresi berganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan keterangan di atas, maka jumlah anggota sampel yang digunakan sebanyak 30 anggota. Adapun jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan skala Likert yang berupa jawaban responden. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Misalnya sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data peneliti menemukan secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain menurut Sugiono 2017. Selanjutnya metode pengumpulan data, yaitu observasi dan kuesioner. Adapun instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner yang dirancang dengan menggunakan skala Likert. Adapun pengujian dalam instrumen penelitian ini yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis data. Dalam penelitian ini analisis data digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian menggunakan teknik analisis linear berganda karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen, dan variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? JT digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,01 atau sama dengan 5%.
Uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen terikat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.